Halo kawan-kawan, semua menyaksikan tadarus buku kali ini. Jadi pada hari ini kita akan mendiskusikan dan membahas relevansi terkait novel Bumi Manusia karya Pramoedya Anantatur dan dikorelasikan dengan kehidupan masa kini. Meskipun buku ini berlatar kolonial, novel ini mengangkat isu seperti ketidakadilan, diskriminasi, dan perjuangan mendapatkan hak yang masih dapat ditemukan dalam masyarakat hari ini. Oleh karena itu, melalui diskusi buku atau tadarus buku ini, kita akan melihat apakah nilai dan masalah dalam Bumi Manusia masih relevan hingga saat ini. Jadi pembedah buku kita Kak Andi Ajatullah, saya serahkan kepada pembedah untuk menyampaikan apa-apa saja yang telah dibedah dari buku ini. Oke, thank you. Muhammad Rehan Ulum, seorang teman dari Unhas. Beliau juga aktif di wilayah aktivisme gerakan mahasiswa yang sampai hari ini masih fokus dan konsen di wilayah isu keadilan, perjuangan, perubahan dan seterusnya. Masih konsen di isu-isu kepemudaan, pemikiran dan seterusnya. Jadi saya kenalnya Ulum ini dari sekian banyak orang, sekian banyak teman. Dia salah satu orang yang masih maksimal menyuarakan apa yang menjadi kegelisahan, keresahannya hari ini. Thank you introduce-nya. Di samping kanan saya ada Tolut, anak muda juga ini yang senang melalang buana. Oke, baik. Bumi Manusia salah satu buku dari 4 karangan Pramoedya Anantatur. Makanya bukunya itu dijuluki tetralogi Pulau Mula, tetra 4. Jadi 4 karya Pramoedya yang dipandang monumental. Kenapa dikatakan tetralogi Pulau Buru? Karena ditulis di Pulau Buru pada saat Pramoedya Anantatur diasingkan di sana. Cuman karya ini diterbitkan pada tahun 1980-an karena pada saat itu mendapat kekangan yang sangat luar biasa oleh Orde Baru. Salah satu buku yang dipandang berbahaya dan dianggap sebagai ancaman ya bukunya Eyang Pramoedya ini, karena dianggap mampu mempropaganda dan seterusnya. Tapi pada saat Pramoedya menuliskan buku ini itu pada tahun 1970-an, terbit di tahun 1980-an. Ya bisa dikatakan buku ini pada zaman Orde Baru adalah buku yang sangat sensitif. Saya pernah mendengar cerita seperti ini. Kalau kita pengen dapat Bumi Manusia ini harus di pasar-pasar gelap. Saking susahnya kita dapat itu di tempat umum, di perpustakaan tidak didapatkan. Karena ini buku yang dianggap ilegal karena dianggap sebagai ancaman. Pernah saya dengar ada senior angkatan yang legenda yang angkatan 80-an. Buku Bumi Manusia itu buku yang sangat susah didapat. Harus piping dicari itu, harus pergi atur waktu, harus pergi atur pertemuan sampai bisa didapat itu buku. Saking susahnya ini buku. Ya, saking sensitifnya itu pemikiran eranya Orde Baru. Apalagi yang dipandang pemikiran-pemikiran kiri. Nah, Pramoedya ini kan disematkan sebagai salah satu penulis komunis ya. Dia dipandang sebagai penulis komunis. Makanya dia pernah itu membuat satu lembaga kajian namanya Lekra, Lembaga Kebudayaan Rakyat, dan di situ haluan kiri yang banyak. Itu Lekra ini bisa dibilang pusat pengkajian, pusat kebudayaan yang mengkaji pemikiran-pemikiran yang bagi Orde Baru itu dipandang juga sebagai ancaman. Jadi bagi Orde Baru ini Pramoedya ini dipandang sebagai salah satu tokoh yang
yang betul-betul harus dijaga ketat karena pemikiran-pemikirannya. Sehingga Pramudia Anantatur diasingkan di Pulau Buru. Nah, di Pulau Buru lah ini lahir ini anak, bisa dibilang anak kandung pemikirannya. Tetralogi Pulau Buru ini anak kandungnya Pramudia, terkhusus bumi manusia. Ada 4 buku yang lain. Pramudia pada saat itu dianggap sebagai tahanan politik, kapol. Nah, tahanan politik pada saat itu, kalau tidak diasingkan, ya kebanyakan memang diasingkan, termasuk Pramudia ini diasingkan di Pulau Buru. Nah, Pramudia ini dianggap pikirannya berhaluan Marxisme, Leninisme. Saya pikir salah satu penulis terhebat yang selalu namanya masuk nominasi, Pramudia Anantatur, masuk nominasi Nobel. Meskipun tidak pernah, tapi selalu digadang-gadang masuk Nobel. Kenapa saya katakan begitu? Ketika saya membaca Bumi Manusia ini, sudah hampir 3 kali saya membaca, selalu saya jatuh cinta dengan keindahan kalimat. Jadi Pramudia Anantatur mampu melukiskan satu peristiwa, mampu melukiskan kehidupan, mengkonstruk satu cerita yang bisa dipandang cerita itu sampai rasanya, sampai kepada pembaca, dan kita bisa merasakan posisi kita berada dalam cerita itu. Kenapa saya katakan begitu? Saya rasakan betul ketika membaca ini, saya merasakan diri saya sebagai Mingke. Mingke ini tokoh utama yang ada di buku Bumi Manusia. Dia seorang jurnalis, seorang penulis, pembaca buku, pembelajar rajin. Dan kalau Pramudia Anantatur menjelaskan Mingke di Bumi Manusia ini, Mingke ini salah satu tokoh utama yang dipandang sangat cinta dengan ilmu pengetahuan. Jadi dia senang belajar. Dia seorang anak priai, seorang anak raja dari Jawa yang dapat privilege bersekolah di HBS. Karena pada saat itu tidak semua orang bisa gampang sekolah di zaman penjajahan. Hanya anak-anak tertentu. Kalau bukan anak raja, ya keturunan-keturunan yang punya jabatan di Hindia Belanda. Dia semacam dapat tiket khusus untuk bersekolah di sekolah Belanda. Mingke mendapatkan keistimewaan itu. Ketemulah dia dengan gurunya. Di dalam buku ini ada namanya Magda Peters. Magda Peters ini yang mengajarkan Mingke tentang sastra Belanda, mengajarkan Mingke ilmu pengetahuan modern. Jadi dalam buku ini saya menggambarkan Mingke itu adalah sosok anak muda yang jatuh cinta dengan kemajuan Eropa, termasuk jatuh cinta dengan ilmu pengetahuan, jatuh cinta dengan kemajuan. Jadi Mingke di sini di zamannya itu, di dalam buku ini dia dilukiskan oleh Pramudia Anantatur sebagai anak muda yang sangat yang jenius di zamannya. Dia sebagai representasi zamannya. Nah, tapi dalam cerita ini banyak sekali peristiwa sangat kompleks yang digambarkan Eyang Pramudia Anantatur, termasuk bagaimana kekejaman kolonialisme. Jadi buku ini berkisah tentang sejarah kolonialisme. Nah, saya membagi ada beberapa bagian yang saya bagi dari hasil bacaan ini. Bagian pertama, keterpukauan Mingke pada ilmu pengetahuan. Jadi pada saat di sekolah dia belajar, Mingke ini adalah anak yang memang banyak mempertanyakan persoalan. Dia banyak menggelisahkan sesuatu, si Mingke ini. Seperti anak muda pada umumnya, dia punya semacam perempuan idaman lah, tapi standarnya itu Eropa. Jadi ada satu foto Sri Dewi yang dia pasang itu di kamar kosnya. Ya memang dia selalu bayang-bayangkan dirinya kapan dia bisa bersanding dengan dia. Berjalan kasus, cerita Mingke menjalani kesehariannya di sekolah. Tapi di sekolah ini ada juga teman-teman yang bisa dipandang ngefans sama Mingke, tapi ada juga yang iri sama Mingke karena dia dipandang sebagai anak yang maju dan anak yang paling cerdas di kelasnya. Nah, ada satu tokoh yang bisa dipandang iri dengan kecerdasan Mingke, namanya itu Robert Suhoff. Robert Suhoff ini teman kelasnya Mingke. Robert Suhoff ini punya salah satu teman dari HBS tapi sudah alumni, namanya Robert Melema. Robert Melema ini punya keluarga
bapaknya orang Eropa, tapi istrinya itu Nyai atau Bundi. Jadi seorang Bundi. Nah, di sini ini mulai awal cerita. Robert Suhoff ini semacam tertarik dengan adiknya Robert Melema, namanya Annelies. Tapi Robert Suhoff ini tidak bisa menaklukkan hati Annelies, sehingga dia coba bahasanya mengkompa-kompai Minke supaya datang ke rumahnya Annelies untuk untuk dia membuat Minke ini coba Beng, kalau kau bisa taklukkan hatinya Annelies, saya akan hormati kau sebagai teman kelasku. Jadi dia tantang Minke begitu. Jadi dia ajak Minke ini mengajak Robert Suhoff ini mengajak Minke jalan-jalan ke rumahnya Robert Melema yang punya adik namanya Annelies. Disinilah perjumpaan pertamanya Minke. Dia mengidam-idamkan cewek Eropa yang Sri Dewi itu. Pas dia lihat Annelies itu Pak, langsung berubah dia punya cara pandang. Saking terpukaunya itu dengan Annelies. Bagian pertama singkat cerita, Minke dan Robert Suhoff naik delman ke rumahnya Robert Melema. Di rumahnya ini, ya rumah sangat besar lah, karena yang punya ini Tuan Melema adalah seorang pengusaha dari Belanda yang memperistrikan Nyai atau Bundi. Sebentar kita ulas di situ. Ketemulah ini, diperkenalkanlah ini Robert Suhoff memperkenalkan Minke kepada Robert Melema. Ya wajar. Robert Melema di sini awal-awal kan dia menganggap dirinya pribumi itu seperti monyet. Jadi ada semacam cara pandang yang super power oleh Robert Melema ini, sehingga pas melihat Minke dan dia diperkenalkan sebagai seorang pribumi, Minke ini semacam diremehkan sama kakaknya ini Annelies. Jadi bertiga mereka di teras ini, Minke kayak disudutkan bahwa kau pribumi, kenapa bisa ke sekolah di HBS padahal kau tidak punya nama belakang. Pokoknya Minke diremehkan ini sama Robert Melema. Tidak lama kemudian, singkat cerita, Annelies keluar. Pas keluar, ya semacam anak muda yang pandangan pertama. Jadi yang pertama disalami Annelies itu, pengennya itu Robert Suhoff, tapi yang pertama disalami adalah Minke. Setelah itu Robert Suhoff. Robert Suhoff diabaikan lah, Annelies fokus di Minke. Setelah itu diabaikan Robert Suhoff, Minke fokus di Annelies. Cemburu lah ini Robert Suhoff. Lanjut, Minke dipanggil masuk oleh Annelies, berkenalan dengan ibunya. Nama ibunya di sini salah satu tokoh perempuan yang ada di buku ini, recommended untuk teman-teman baca, karena Nyai Ontosoro di sini salah satu perempuan Jawa yang dijadikan gundik oleh seorang Eropa, seorang Belanda, tapi dia memiliki prinsip-prinsip dan pengetahuan yang tidak gampang tergoyahkan. Si Nyai Ontosoro ini diperkenalkanlah Annelies, diperkenalkanlah Minke oleh Annelies kepada ibunya Nyai Ontosoro. Terjadilah semacam pembicaraan yang intens di situ, dan tanpa sadar Nyai Ontosoro sendiri kagum kepada Minke, karena ketika dia melihat Minke ternyata anaknya ini cerdas, senang belajar. Begitulah awal-awal cerita itu, awal-awal cerita berjalan. Pada saat intens bercerita Nyai Ontosoro dengan Minke juga tanpa sadar semacam menganggap aneh sekali di rumah tangga. Kenapa dia pandang aneh? Kok bisa seorang nyai yang dipandang sebagai gundik, tapi dia juga punya pengetahuan. Jadi heran Minke ini Minke heran ini bilang, kan intens ini bicara, tapi dia heran sambil bicara dia menilai juga ini sang nyai. Kenapa dia tahu tentang sastra? Kenapa dia tahu tentang kasus-kasus yang harusnya itu kalau bahasanya kalau nyai dan gundik dia hanya wilayah memuaskan tuannya. Tapi kok dia bisa punya pengetahuan. Jadi kesan pertama Minke berkunjung ke rumahnya Annelies, dia menganggap aneh sekali ini rumah tangga.
seorang nyai yang dipandang rendahan, yang dipandang tidak punya harga diri, tapi berbanding terbalik dengan pengetahuannya Mingke. Dia punya pengetahuan dan seterusnya. Sehingga pernah suatu waktu Mingke dinasihati oleh temannya seorang Perancis namanya Jean Marais. Mingke mencoba curhatkan, bilang saya datang kepada satu keluarga di mana di dalamnya ada Belanda Tulen, seorang suami, dan ada istrinya perempuan, seorang gundik dari Jawa. Tapi saya heran kenapa gundik ini punya pengetahuan. Jean Marais sebagai seorang sahabat mengatakan bahwa Mingke, kau tidak boleh menghakimi seseorang atau suatu peristiwa kalau kau tidak mengetahui kebenarannya. Makanya timbul di sini kata-kata legendnya Pramudia, seorang terpelajar harus adil sejak dalam pikiran. Mingke disuruh kembali lagi ke sana untuk pergi mencari tahu lebih dalam, ini lebih detail, ini apa sih ini yang membuat keluarga ini punya keistimewaan tersendiri. Karena rumahnya ini sungguh besar, di dalamnya ada perusahaan sapi, banyak tanah, banyak ladang. Heran di situ Mingke, jadi rasa ingin tahunya tinggi, di sisi lain juga dia sangat jatuh cinta dengan si Annelies. Sudah jatuh cinta. Kita masuk di bagian kedua. Yang buat saya kagum dalam cerita ini, selalu saja ada bagian-bagian Mingke itu punya renungan dan refleksi dalam hal dia menilai sesuatu. Jadi pada saat sekolah dia punya penilaian khusus tentang gurunya, tentang karakter temannya. Pindah ke rumah tangganya Annelies, dia menilai kakaknya ini Robert Belema yang lumayan angkuh, Robert Suhoff yang iri dengannya, termasuk Annelies yang punya kelembutan hati, termasuk ibunya yang punya pendirian. Jadi saya senang karena Mingke mempelajari watak manusia, karakter manusia. Jadi saya berpikir, kenapa bisa buku ini dijuluki sebagai namanya Bumi Manusia? Karena memang mempelajari tentang kehidupan manusia. Mempelajari kehidupan manusia. Yang kedua, keunggulan dari buku ini saya senang karena ceritanya disusun sangat indah dan mudah dipahami. Terjadilah intensitas, tapi kan pada saat yang sama juga Mingke tetap aktif di sekolahnya di HBS. Tapi dia sudah bolak-balik ini ke rumahnya Annelies. Jadi ada semacam kayak ikatan, bukan ikatan resmi, tapi Mingke ini kayak dibukakan ruang oleh ibunya Nyai Ontosoro supaya Mingke dan Annelies ini dekat. Karena suatu waktu Annelies dan kakaknya itu diberhentikan sekolah. Dia ditarik keluarganya supaya fokus saja mengurusi perusahaan. Meskipun dia anak dari keturunan Belanda, Tulen, tapi dia tidak menyelesaikan sekolahnya. Dia lebih baik diajari untuk mengelola perusahaan, memimpin orang. Jadi pada saat Mingke datang, dipandang sebagai anugerah untuk Annelies, karena selama ini Annelies tidak seperti anak muda pada umumnya yang bisa bergaul. Dia kayak terkurung dalam satu rumah, dalam satu sistem yang membuat dia harus bertanggung jawab di usia yang sangat belia. Mingke datang, berwarnalah ini hari-harinya Annelies. Kadang-kadang kalau Mingke kembali ke rumah kosnya barang seminggu, Annelies pasti kirimi surat. Karena ada sesuatu yang Annelies rasakan hilang kalau Mingke tidak nginap di rumahnya. Jadi terikat kini ada semacam ikatan batin ini yang dilandasi asmara juga ini dari kedua ini. Kita fokus di satu tokoh yang saya sebutkan tadi, sangat penting dalam buku ini, Nyai Ontosoro. Jadi Nyai Ontosoro ini punya bapak. Nyai Ontosoro ini punya bapak namanya Sastrotomo. Bapaknya ini di kampungnya dipandang sebagai orang yang punya keunggulan karena dia bisa menulis. Satu-satunya penulis hebat di kampungnya. Dia seorang juru tulis dan bekerja di salah satu perusahaan. Cuma kebanyakan seperti karakter manusia pada umumnya, bapaknya ini
pengen karirnya naik. Jadi cara dia untuk naik karirnya, dia harus menjilat, memuji-muji bosnya ini yang dipimpin sama orang Belanda. Nah, Nyai Ontosoro ini tidak senang karena bapaknya seperti itu. Jadi kadang-kadang dia menjual apa ya, semacam menjual diri lah istilahnya, untuk dia dapat pujian sama si bos. Nah, pada saat itu di saat yang sama bapaknya ini memikirkan karirnya Sastrotomo kepada seorang bos dari Belanda, tapi dia berpikir sebagai juru tulis itu belum karir yang cukup bagus. Kalau dalam perusahaan bisa dipandang terhormat kalau naik pada tingkat menjadi juru kasir, artinya mengendalikan keuangan. Nah, itu yang dia impikan. Nah, sang bapak ini berpikir, Sastrotomo ini berpikir bagaimana agar dia bisa naik kepada karir itu. Kepada si bos, dia mencoba mengiming-imingi dengan anak perempuan. Anak perempuan ini namanya Sanikem. Si Sanikem inilah yang belakangan dijuluki sebagai Nyai Ontosoro, mamanya Annelies. Jadi Sanikem ini dijual pada salah satu bos perusahaan yang belakangan itu bapaknya Annelies, namanya Tuan Melema. Jadi Tuan Melema ini mengambil Sanikem dari keluarganya ya, karena dijual sama bapaknya Sastrotomo. Disinilah si Nyai Ontosoro ini pertama merasa sakit hati dan tidak menganggap ada orang tuanya. Dia mengutuk keras-keras orang tuanya karena bayangkan kita dijual sama seorang Belanda, Pak, hanya untuk karir kita bisa naik. Saking kejamnya itu. Disinilah awal mula Nyai Ontosoro dijadikan gundik oleh seorang Eropa ini yang bernama Tuan Melema. Dijuallah ini Sanikem kepada si Tuan Melema. Di situ awal mulanya Sanikem benci sekali dengan keluarganya. Pindahlah ini Tuan Melema bersama dengan Sanikem ke Surabaya, kalau saya tidak salah ya, ingat di buku ini pindahlah dia ke Surabaya ya, membangun perusahaan di situ. Mulailah dia membangun dari bawah. Si Tuan Melema kan ini pengusaha dari Belanda, jadi dia beli sapi-sapi itu dari Belanda. Dia beli sapi-sapi, dia kembangkan ternaknya, dia beli lahan, dia bangun rumah besar. Dibangunlah itu rumah besar. Meningkat ini dia punya usaha. Suatu waktu si Sastrotomo dan istrinya mau berkunjung ke rumahnya Sanikem anti sekali ketemu dengan orang tuanya, Pak. Saking sakit hatinya itu sama orang tuanya. Anti dia ketemu sama orang tuanya. Dan pada saat hubungan pertama diranja dengan Tuan Melema ini, si Sanikem, di situ dia mengatakan dirinya bahwa Sanikem sudah hilang. Masa lalu Sanikem sudah hilang, keluarga Sanikem sudah hilang, sekarang saya bernama Nyai Ontosoro. Jadi sampai meninggal ini kedua orang tuanya, si Nyai Ontosoro ini menolak ketemu, saking sakit hatinya. Kadang-kadang Tuan Melema berkata bahwa orang tua datang berkunjung, harusnya kau temui, tapi si Nyai Ontosoro tidak mau, karena dia merasa Sanikem sudah hilang, masa lalunya dan keluarganya sudah tidak ada. Sekarang tinggal namanya Nyai Ontosoro. Yang buat saya terpukau dan kagum dalam buku ini, meskipun Belanda ini kita pandang keji, tapi perlakuan Tuan Melema kepada si Nyai Ontosoro itu sangat manusiawi. Karena Nyai Ontosoro dididik dengan bacaan buku, dibelikan majalah, koran, diajari untuk mimpin perusahaan. Jadi dididik memang menjadi seorang yang bisa mimpin perusahaan, punya prinsip, punya pengetahuan, punya pendidikan. Makanya keheran kenapa bisa seorang gundik bisa secerdas itu. Karena si Tuan Melema ini memperlakukan dia sangat manusiawi. Dididik dia, diajar dia, dikasih bacaan yang bagus. Dan bahkan secara detail buku ini
tiap malam itu Tuan Melema di awal-awal dia mengajarkan kata dan kalimat itu secara sistematis, dipahamkan lah istilahnya setiap kata dan kalimat. Jadi betul-betul dididik ini Nyai Ontosoro. Lahir anak pertamanya, namanya Robert Melema. Perusahaan sudah mulai naik, meningkat. Selanjutnya Annelies lahir. Cuma kan dalam setiap karya sastra itu tidak asik kalau tidak ada klimaks. Selalu ada cerita klimaksnya itu. Di sini kita coba mulai masuk di klimaksnya. Jadi klimaks awalnya di sini, ini Tuan Melema, teman-teman. Ini Tuan Melema ternyata punya istri sah di Belanda. Dan istri sahnya itu ada anaknya bernama Insinyur Maurits Melema. Suatu waktu pergi datang di rumahnya ini, semacam apa ya, menggugat bapaknya, kenapa kau anggap ibuku ini selingkuh, begitulah bahasanya, kenapa kau anggap ini ibuku selingkuh, kau tinggal ibuku yang susah payah besarkan kalau untuk sekolah menjadi seorang insinyur. Dia datang menggugat belakangan. Nah, inilah yang membuat keharmonisan rumah tangga Nyai Ontosoro itu mengalami guncangan yang hebat. Jadi itu endingnya, terakhirnya di situ sebentar ending. Tapi sebelum ke situ, sebelum kita ke situ masih ada rekan peristiwa dalam cerita ini. Kan Mingke ini sudah intens tinggal di rumahnya Annelies. Dia sudah tidak di kosnya, dia banyakkan tinggal di rumahnya Annelies, semacam kayak jadi keluarganya Annelies tapi tidak ada statusnya begitu. Ini sangat seru. Suatu waktu Mingke dijemput oleh seorang mata-mata utusan dari pihak aparat kepolisian lah pada saat itu dalam cerita itu. Di waktu subuh dia didatangi, dibawa surat, dijemput tanpa tahu apa kasusnya. Seorang Nyai Ontosoro di sini bertanya-tanya kenapa bisa Mingke ini diminta dijemput tapi belakangan ini tidak punya masalah. Annelies juga kaget kenapa bisa Mingke ini diminta untuk dia meninggalkan rumah itu. Heran lah. Ternyata surat itu dikirim oleh keluarganya, sang bapak dan ibunya. Karena pada saat itu surat yang dikirimi ke Mingke tidak pernah dibalas sama Mingke karena dia fokus dengan hubungannya dengan keluarga Annelies. Jadi dia tidak balas suratnya keluarganya, padahal keluarganya ini pengen tahu bagaimana perkembangan sekolahmu, tahun depan kau akan naik kelas, bagaimana bisa kau naik kelas atau apa, tapi tidak dapat balasan. Marah ini keluarga. Kebetulan keluarganya kan ini ya bisa dibilang pria Jawa lah, kalangan atas. Karena kan Mingke bisa sekolah karena keluarganya tuh yang punya status yang bagus di Hindia Belanda pada saat itu. Jadi Mingke dijemput pakai delman, 2 orang yang menjemputnya pakai delman. Mingke tidak tahu kasus apa yang menimpanya, dia harus diminta menghadap. Jadi Mingke dikemaskan kopernya oleh Annelies, habis itu berangkat. Dan ternyata di sini bisa dibilang plot twist dalam cerita ini, kejutan lah istilahnya. Karena Mingke sampai kepada di titik dia diminta datang, dia disuruh bungkuk jalan, dia tidak boleh jalan berdiri karena adat Jawa yang sangat feodal tuh. Jadi Mingke dengan muka yang tunduk jalan membungkuk, disuruh buka sendalnya. Dan si toko yang ada di depannya Mingke ini sudah pegang cambuk sambil duduk, suaranya sudah menggelegar sambil bicara dia, sambil Mingke dalam hati bertanya-tanya, apa ini masalah saya tidak tahu, saya tiba-tiba suruh menghadap. Jalan terus tiba dia di hadapannya, langsung dia dipukul cambuk, bicara dengan nada yang khas, tiba-tiba langsung dengan nada yang khas, kemana kau selama ini, kenapa kau tidak balas surat-surat. Dan ternyata ayahnya sendiri yang pada saat itu terangkat jabatannya menjadi seorang bupati. Jadi
terangkat jabatannya ini, bapaknya ayahandanya Mingke jadi seorang bupati, tapi Mingke tidak tahu karena Mingke tidak pernah terpikir dalam hidupnya untuk dapat jabatan. Dia hanya ingin hidup menjadi manusia yang merdeka, tidak disuruh, tidak diperintah. Jadi memang dia tidak ada niatannya untuk menjadi seorang priai di Jawa. Nah padahal ayahandanya ini menyekolahkan dia di HBS dengan catatan dia nanti jadi bupati juga. Tapi Mingke tidak mau di situ. Nah dibungkul lah dia, dicambuk lah dia. Kau dipandang, Mingke dipandang sebagai anak durhaka, tidak membalas surat-suratnya, lebih pilih tinggal di rumahnya nyai-nyai yang dipandang sebagai orang rendahan, simpanan. Begitulah Mingke dicaci maki sama ayahandanya sendiri. Tapi di sisi lain dia dipanggil pulang juga karena dia dipandang bisa menerjemahkan bahasa Jawa ke bahasa Belanda. Karena bapaknya ini semacam mau pelantikan menjadi seorang bupati. Nah dia akan undang asisten residen, pejabat Hindia Belanda, butuh penerjemah. Nah Mingke lah yang dipanggil, diberi tugas khusus sekaligus dimarahi karena selama ini hanya mengurus dan tinggal di rumahnya nyai, tidak fokus pada sekolahnya. Ketemulah dia pada ibunya. Sebagaimana ibu pada umumnya, Mingke dinasihati bahwa kau sudah dewasa. Ada bahasa yang sangat unik ini. Waktu Mingke dipandang dia hanya tinggal di rumahnya nyai. Dia dibilangin sama ibunya begini, kau seperti kelinci yang suka makan daun dan seperti kucing yang suka memakan semua daging. Jadi dia dipandang seorang kelinci yang semua daun dia makan dan sebagai kucing semua daging dia melibas. Artinya dia tidak pilih-pilih karena Mingke ini dipandang dia pernah pindah-pindah sekolah karena perempuan. Dia jadi karakter utama Mingke di sini dia adalah seorang filogenik. Filogenik itu adalah secara definisi filogenik itu adalah seseorang yang tingkat kekagumannya sangat tinggi pada perempuan. Jadi Mingke itu pindah sekolah karena gara-gara kasus perempuan. Nah dia dibilang sama ibunya bilang, perempuan kau sudah libas semua, sekarang nyai-nyai lagi. Makanya dikasih bahasa-bahasa sindiran. Kau seperti kelinci yang semua daun kau libas, kau seperti kucing yang semua daging kau makan. Jadi tak buat pilih lah. Tapi sebagaimana ibu, dia menjelaskan bahwa kau sudah dewasa. Kau sudah tahu jalanmu sendiri, kau harus mempertanggungjawabkan apa yang menjadi pilihanmu dan apa resikonya. Jadi saya juga belajar bahwa seorang bapak mendidik si Mingke ini, ayahanda mendidik menjadi sangat keras, tapi si ibu dengan pendekatan kasih sayangnya secara tidak langsung, yaitulah rumah tangga, keluarga, kedua orang tua, satu kesatuan yang membentuk karakter kita menjadi utuh. Saya belajar dari kedua orang tua Mingke ini. Dan ada kakaknya juga, tapi kakaknya ini ya lebih senang juga mencaci maki Mingke karena dia tidak mau menjadi bupati, padahal itu jabatan yang paling bagus. Jadi ini keluarganya kayak dia sangat feodal dan sangat dekat dengan Hindia Belanda. Sementara kan Mingke ini adalah sosok anak muda yang tercerahkan dengan ilmu pengetahuan. Dia tidak mau mimpin, mau setara, tidak mau disuruh, tapi dia senang mempelajari tentang manusia. Makanya dia bilang bahwa dia hidup hanya untuk bumi manusia. Lanjut cerita. Pada saat penerjemahan besoknya, pelantikan ayahandanya menjadi seorang bupati, banyak yang terkesima dengan Mingke, banyak yang kagum karena ternyata Mingke ini seorang yang fasih bicara, fasih bahasa Belanda. Jadi asisten residen ini di atasnya bupati, di atasnya jabatannya bapaknya lah. Kalau pada saat ini mungkin gubernur. Nah, asisten residen pada saat itu jabatannya setara gubernur. Datang di pelantikannya ini bapaknya Mingke sang bupati itu karena kan pada saat itu Hindia Belanda juga membutuhkan orang-orang feodal yang berpengaruh di masyarakat untuk dijadikan sebagai boneka. Karena dia dipandang bisa didengar oleh masyarakatnya. Nah, kebetulan bapaknya Mingke ini adalah seorang raja, ya dia dijadikanlah sebagai alat untuk alat kolonialisme. Nah, dihadiri oleh asisten residen bersama dua anaknya. Pokoknya pada saat pelantikan bapaknya Mingke bupati, semua yang hadir pada saat itu kagum dengan kepintaran, kecerdasan, kejeniusan Mingke dalam berbicara. Jadi langsung trending topik Mingke pada saat itu karena mendapat undangan khusus kepada asisten residen untuk berkunjung ke rumahnya. Di situ semacam kesalahannya Mingke terbayar kepada kedua orang tuanya karena hanya dipandang mengurus nyai
Tapi ketika dia menerjemahkan bapaknya pada saat pelantikan, banyak orang yang kagum termasuk asisten residen. Jadi ada semacam kebanggaan kepada Mingke. Nah, keesokannya dia menghadiri undangan khusus di rumahnya asisten residen, tapi ternyata dicelakai di sini karena ada dua anaknya asisten residen semacam menguji kepintarannya Mingke. Jadi diuji, dia diundang khusus hanya untuk diuji. Tapi pada saat diuji di situ, Mingke ya memang orang cerdas tuh, jadi dia jawab semua pertanyaan. Begitu tuh tahu asiknya itu. Singkat cerita, lama Mingke di rumahnya, dia tiba-tiba buka kopernya. Di dalam koper ada beberapa duit yang terhitung bisa sampai 2 bulanan itu duit dipakai hidup, dan termasuk surat-suratnya analis yang berisikan bahwa jangan terlalu lama, saya tidak tenang karena kau tidak ada di sini. Jadi analis ini sudah merindukan Mingke. Jadi tanpa pikir panjang, Mingke kembali ke kosnya dan berencana untuk kembali ke kediamannya analis. Nah, di sini ada ya seperti rumah orang kaya pada umumnya pasti ada sapam-sapam yang setia. Ada satu karakter di sini, penjaganya di sini namanya Darsam. Dia asli dari Madura. Nah, di sini juga saya pelajari karakter. Darsam ini siap mati untuk tuannya dalam hal apapun. Jadi saya belajar bahwa ternyata loyalitas atau kesetiaan pada manusia itu memang betul-betul ada, dan Darsam ini kan orang Madura. Ya saya bisa menganggap bahwa cerminan nilai-nilai Madura juga bisa dibilang agak keras dan orang-orangnya setia karena dari Darsam itu. Nah, Darsam lah ini yang menjemput Mingke dengan Delman. Tapi pada saat itu ada yang mengikuti, ada seorang Tionghoa gemuk yang mengikuti. Belakangan dia dianggap sebagai suruhan dari Robert Melema, kakaknya analis yang pengen Mingke dibunuh. Karena bayangkan waktu Mingke tinggal di rumahnya itu, Robert Melema ini kan dianggap dia orang yang anak yang dipandang durhaka. Mingke yang diemaskan, jadi kayak Robert Melema ini iri dengan perlakuannya Nyai Ontosoro. Jadi Mingke ini seakan di mata-mata untuk dibunuh. Jadi Darsam menasihati, bilang untuk sekarang jangan tinggal dulu, kembali saja ke kos barang kurang lebih 1 minggu. Habis itu nanti kalau bagus keadaan baru kembali. Begitulah bahasanya. Tapi singkat cerita kan analis ini merasa sangat rindu dengan Mingke, sang pujaan hatinya. Jadi dia kirimi lagi surat. Belakangan Mingke datang, analis jatuh sakit tidak bangun. Nyai Ontosoro berkata bahwa kemana kamu Nyo? Dia panggil Nyo, kemana kamu Nyo? Kenapa tidak mengirimi kami kabar? Sementara si analis ini menunggu. Analis ini terbaring sakit ini di dalam kamar dengan desihan suara Mingke berbisik, kamu sudah datang. Di sisi lain juga kan orang kaya, jadi dia punya dokter khusus. Jadi dia ditangani, namanya ada dokter khusus namanya Dokter Martinet. Memang dokter keluarga ini. Nah, si Dokter Martinet ini mempertanyakan bahwa si analis ini karakternya sangat rentan, sehingga memang harus butuh orang-orang yang dianggap bisa jadi penopang hidupnya. Dan saya kira kamu Mingke bisa mengambil posisi itu. Saya serahkan tugas saya sebagai dokter, kaulah yang menjadi dokter pribadinya. Nah, dari sisi psikologi, Mingke mampu menguatkan analis. Jadi di situ berjalan dialog, analis bangun, ceritalah dengan Mingke. Tanpa sadar juga Dokter Martinet ini mempertanyakan apa sih yang membuat si analis ini sangat rentan sebagai seorang perempuan. Kenapa kekayaan tidak mampu membuatnya kuat? Kenapa seorang Nyai Ontosoro yang punya pendirian kuat tidak mampu menopang psikologinya? Kenapa dia serentan itu menjadi seorang perempuan? Jadi si Dokter Martinet ini merasa rasa dan meraba bahwa analis ini punya semacam trauma masa lalu. Tapi dalam cerita ini yang tidak sempat tadi saya sampaikan di bagian awal, memang di cerita ini analis pernah punya kasus trauma masa lalu dalam hal seksual. Bayangkan dia diperkosa sama kakaknya sendiri. Si Robert Melema. Dia diperkosa sama kakaknya
Dan dia tidak pernah sampaikan sama ibunya bahwa Robert Malema pernah memperkosanya. Itulah yang terus dia bawa-bawa sampai ketemu dengan Minke. Jadi betul duganya Dokter Martinez bahwa ada sesuatu yang direnggut dalam diri Annelies ini, tapi kita tidak tahu apa. Pantas yang disalami pertama tadi si Minke, bukan si Robert. Iya. Ternyata Dr. Robert. Bukan Robert Suhoff, Robert Malema. Ya, si Robert Malema. Nah, Robert Malema ini kakak kandungnya. Jadi ada trauma yang mendalam kepada kakaknya dan dia tidak berani sampaikan pada ibunya. Jadi Dokter Martinez itu meraba bahwa ada sesuatu yang hilang yang membuat Annelies ini sangat rentan, sangat rapuh. Nah, didesak terus Minke ini bahwa cerita bro. Dokter Martinez ini pengen tahu tentang cerita bro. Kenapa bisa si Annelies ini tidak mau sangat rentan gitu. Akhirnya dia ceritakan bahwa suatu waktu si Annelies ini pergi menjalankan tugasnya sebagai seorang bos perusahaan tuh, berkeliling di lahannya, melihat sapinya naik kuda. Tapi kakaknya juga pada saat itu pergi berburu dan pergi simpang kuda, tapi dilihat di situ Annelies. Mungkin kayak si Robert Malema ini dengan bawaan lahirnya yang sangat egois, sangat merasa dirinya sebagai seorang Belanda. Kakaknya ini kan tidak mau sekali disebut sebagai pribumi. Dia jijik kalau dia dianggap dirinya pribumi. Bahkan dia jijik sama ibunya sendiri. Karena dia sangat mengagung-agungkan Eropa, Belanda. Jadi ya begitulah. Mungkin sifat seorang kakak yang sangat tidak menganggap adiknya ini sebagai sesuatu yang harus dikasihi. Dia menganggap adiknya ini seorang pribumi yang layak digauli. Jadi dia perkosa adiknya di situ. Disitulah trauma terbesarnya Annelies yang membuat karakternya sebagai seorang perempuan memiliki trauma masa lalu yang dia pendam sendiri, akhirnya menjadi seorang yang rentan, yang betul-betul butuh sokongan psikologi. Dan pas ketemu dengan Minke, dia melihat Minke itu seorang laki-laki yang baik, cerdas dan tulus, dan termasuk bertanggung jawab. Karena di cerita ini ada adegannya di mana Nyanto Soro itu membiarkan mereka satu kamar semua, terjadi hubungan intim, dan si Minke kaget kenapa tidak berdarah gitu. Dan Annelies sendiri yang berkata bahwa kau kecewa mas sama aku karena kau tidak berdarah. Sungguh maaf mas, karena kau bukan orang pertama. Dia ceritakan di situ bahwa kakaknya yang pertama gue. Jadi kompleks gini cerita gitu. Nah, berjalan cerita, klimaksnya itu saya katakan tadi, anak sahnya ini Tuan Malema, namanya Insinyur Maurice Malema, datang berkunjung ke rumahnya. Nah ini klimaksnya. Dia datang mencaci maki ini Tuan Malema, mengatakan dia tidak bertanggung jawab kepada ibunya, dia meninggalkan lebih memilih tinggal di Indonesia menikahi Bundi. Sebagai seorang bapak, guncang dia punya perasaan karena anaknya ternyata sudah besar dan mampu melawannya. Guncang di situ. Dan disinilah akhir hidup dari Tuan Malema. Meskipun dia masih hidup, masih bernyawa, tapi dia sudah berakhir. Disitulah dia depresi berat, dan caranya dia meluapkan depresinya, dia bolak-balik di tempat pelacuran. Sudah tidak pernah di rumahnya. Tugas perusahaan sudah pindah sudah tidak diambil alih, dia sudah tidak mimpin perusahaan. Ekspor sapi ke Belanda juga dia sudah tidak pimpin. Lahan perkebunannya juga dia tidak abaikan lah. Jadi perusahaan itu satu minggu lumpuh. Tapi di sini saya belajar karakter yang kuat di Nyanto Soro. Ketika Tuan Malema meninggalkan tanggung jawabnya sebagai seorang bapak, sebagai seorang bos perusahaan, Nyanto Soro didampingi oleh Darsam yang setia dan Annelies yang disayangi. Dia berkata bahwa perusahaan ini adalah anak pertama saya yang harus tetap saya lanjutkan, karena dari sinilah sumber kehidupan kita. Anak kedua saya ya Robert Malema dan Annelies, tapi perusahaan ini anak pertama saya, dia buah pikiran saya, dia hasil jerih payah saya, keringat saya, sehingga ini harus terus berlanjut. Jadi satu minggu itu vakum, kembali hidup Nyanto Soro yang mengambil alih semua. Tuan Malema kadang datang ke rumah sebagai orang yang hanya datang tidur, berbau alkohol, di situ kembali lagi keluar, begitu. Jadi runtuh ini, hilang ini Tuan Malema.
karena guncangan dari Insinyur Moritz Melema. Belakangan apa yang terjadi? Di sini lanjutan klimaksnya, belakangan yang terjadi Tuan Melema meninggal di rumah pelacuran bersama dengan anaknya Robert Melema. Di situ juga dia ikuti jejaknya bapaknya, karena kan Robert Melema di sini diusir, bukan diusir sih, tapi bahasanya dia sudah diabaikan sama ibunya, jadi dia ada cari penghidupan lain di luar. Singkat cerita, meninggal ini Tuan Melema di rumah pelacuran, namanya Baba Ahjong itu, dan pelacurnya itu namanya Maiko, dari Maiko. Si pelacur ini bernama Maiko. Maiko pelacur, istilahnya apa ya? Kenapa bisa disambut sekali ini Tuan Melema dan Robert Melema? Karena kan dia dipandang banyak duit, disambut dia, dibuat pelayanannya mewah, sampai memang betah di rumah pelacurannya Baba Ahjong. Jadi memang dia di servis betul di situ, Pak. Tapi di sisi lain Baba Ahjong ini kayak punya semacam rasa iri juga sama Tuan Melema atau apa, karena kan dia dari Baba Ahjong ini seorang bos pelacur, tapi dia ras Tionghoa. Jadi berlapis-lapis gini, ada Belanda, ada Tionghoa, ada pribumi. Jadi ada kayak pertarungan ras begitulah. Jadi belakangan ini Maiko kayak disuruh oleh Baba Ahjong atau bagaimana, sehingga Tuan Melema ini diracuni. Jadi Tuan Melema ini mati karena keracunan di rumah pelacuran itu. Belakangan terungkap ketika ada satu toko itu yang gemuk-gemuk tadi, yang dianggap sebagai mata-mata yang membunuh Mingke, itu kabur dan lari di sekitaran rumah pelacuran. Nah, Darsam ini masuk di rumah pelacuran, menemukan Tuan Melema meninggal. Belakangan menyusul Mingke, ada juga analis dan ibunya yang Tosoro. Kaget lah ini karena meninggal Tuan Melema. Diadili itu barang. Diadili, tapi pengadilan Belanda. Kesulitan Mingke di sini karena ya kita nganggap karena ini pengadilan Belanda otomatis tidak menguntungkan pribumi. Tapi di sini saya akui Mingke karena pada saat dia yang Tosoro ini dicecar sebagai seorang gundik, dia tidak punya hak untuk mengatur perusahaan, dia bukan istri sah, tapi Mingke dengan kekuatan kepenulisannya dia tuliskan di koran itu, dan dia buat itu viral kasus itu. Apa efeknya untuk seorang Mingke? Dia dikeluarkan dari sekolahnya di HBS. Jadi dikeluarkan Mingke dari sekolahnya karena Mingke dipandang bahwa ternyata memang kau sudah salah jalan, kau tinggal di rumahnya Nyai, tidak ada status pernikahan, kau tinggal di situ, akhirnya timbul masalah, kau masuk dalam kasus. Dikeluarkan Mingke oleh tuan direktur dari sekolahnya. Tapi kan kasus ini terus berlanjut, dan Mingke di sepanjang tulisannya itu banyak membela tentang narasi-narasi tentang pribumi, bagaimana perlakuan Belanda terhadap pribumi. Nah, dari tulisan-tulisannya yang bagus ini, yang bercerita tentang kemanusiaan, membuat Mingke ini kembali viral. Nah, coba dibaca lah nanti, viral lagi kembali, dibaca oleh kepala sekolahnya di HBS dan termasuk gurunya Magda Peters, yang tulisannya itu merangkum tentang kemanusiaan. Akhirnya Mingke dipanggil kembali untuk masuk karena ada beberapa desakan dari alumni bahwa masa siswa secerdas Mingke suka menulis, berpihak kepada keadilan, berpihak kepada pribumi, memperjuangkan haknya, masa siswa yang sejurus ini harus kau keluarkan. Jadi ada alumni yang mendesak untuk Mingke kembali dipanggil. Jadi Mingke kembali dipanggil di sekolahnya, dibukakan karpet merah, dipanggil baik-baik sama tuan direktur bahwa kami salah menyikapi, termasuk asisten residen sendiri, karena viral ini tulisannya Mingke tuh, viral ini, termasuk asisten residen sendiri meminta supaya Mingke dikembalikan karena dia anak muda, dia siswa yang jenius di zamannya gitu. Bisa dibilang ini Belanda adil secara kemanusiaan pada pribumi. Kalau kita lihat di awal-awal secara sejarah, memang kan Belanda
awalnya memang memperlakukan kita sangat kolonial dalam artian keji waktu VOC awal-awal tuh. Tapi belakangan kan orang-orang Belanda, orang terpelajar Belanda, intelektual Belanda punya pandangan begini, masa kita keruk ini wilayah jajahan diambil kekayaannya terus-menerus tanpa kita kasih kebaikan. Makanya belakangan itu Hindia Belanda punya kebijakan namanya politik etis. Di politik etis inilah pendidikan diberikan kepada pribumi, dan jangan kira guru-guru yang ngajar di HBS ini adalah guru-guru yang punya pandangan kesetaraan yang kuat dan orientasinya pada kemanusiaan. Nah itu memang politik etis pada saat itu Belanda menerapkan itu. Nah, dan Minke dipandang sebagai anak yang jenius, anak yang cerdas, dan plus dia penulis yang memperjuangkan haknya. Dia tahu keberpihakan. Jadi kalau saya selalu punya bahasa keberpihakan, ya saya pelajari di sini. Karena Minke betul-betul getol itu pada saat pada saat terjadi ini pengadilan Belanda tuh, kan si Inianto Soro ini sudah dijatuhkan, direndahkan gitu. Tapi Minke ini terus memperjuangkan dia dengan tulisan-tulisannya. Jadi Minke melakukan pembelaan dengan tulisan-tulisannya. Jadi di situ saya kagum dengan Minke. Singkat cerita Minke memenangkan perjuangannya, dia menangkan di pengadilan. Akhirnya pengadilan itu menganggap yang bersalah adalah Maiko karena dia yang meracuni si Tuan Melema. Jadi naik namanya Minke ini, termasuk yang Soro apa semua. Setelah ini kasus selesai, cerita berjalan, Minke naik kelas, lulus di sekolahnya, dia bawa analis ke sekolahnya, dia perkenalkan ke teman-temannya. Setelah itu dia rencanakan pernikahan, menikahlah Minke dengan analis, diundang oleh ibunya yang datang, ayahandanya tidak datang. Ibunya datang, diadakanlah pesta besar-besaran, hiduplah Minke dengan analis dengan bahagia. Begitu itu ceritanya berjalan. Nah, ada ending teman-teman, ada ending kalau. Nah, di sini endingnya. Insinyur Maurice Melema sebagai anak yang sah dari istri yang sah di Belanda, Amelia Melema, nama ibunya tuh. Prof. Amelia Melema, nama ibunya Maurice Melema, sebagai istri yang sah dan anak yang sah pergi menggugat haknya dan termasuk perusahaan Tuan Melema. Jadi dia mau harta golonginya gitu kan, meninggal bapaknya. Artinya dia mau harta kekayaannya ini dia ambil. Ya, ada haknya. Ada haknya. Guncangan hebat di sini si Nyai Ontosoro. Karena Nyai Ontosoro secara status hukum pengadilan agama dia tidak diakui karena dia hanya seorang gundik, dia hanya seorang simpanan. Jadi dia tidak punya hak untuk mengambil hak. Guncang di sini. Dia ambil hartanya semua. Dia ambil kepemilikannya Tuan Melema, dia serap semua ke Belanda, dan termasuk hak asuh Robert Melema dan Annelies Melema diambil sama kakaknya, kakak tirinya. Insinyur Maurice Melema. Minke sebagai seorang suami, yang Soro sebagai seorang ibu tidak bisa berbuat apa-apa. Disinilah ending cerita ya teman-teman sekalian. Jadi di ending cerita si Minke berkata, kita mau bagaimana mak? Annelies sudah diambil, saya sebagai seorang suami tidak bisa memperjuangkan. Ada bahasa yang paling legend, bahasanya yang Soro begini, "Nyo, kita sudah berjuang sebaik-baiknya, sehormat-hormatnya." Selesai cerita. Oke, menarik. Begitu mungkin. Terima kasih.